Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, para sahabat, saat ini kita masuk pembahasan tentang acara istimewa dalam pemeriksaan perkara ya. Oke. Acara istimewa adalah putusan perstek, putusan gugur, dan putusan perset. Selanjutnya adalah putusan perstek, ketidakhadiran pada pihak tergugat pada hari sidang yang telah ditentukan menjadi salah satu syarat untuk dijatuhkan putusan perstek. Jadi putusan ini tergugat tidak hadir selama 3 kali panggilan biasanya, yang dipanggil secara patuh oleh jurusita pengadilan, tetapi pihak tergugat tidak mengirim kuasanya atau wakilnya yang sah untuk kemudian menghadiri proses persidangan tersebut, sehingga terkadang majelis hakim melakukan atau mengeluarkan putusan perstek. Yang kedua adalah syarat putusan perstek, tergugat tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan. Tergugat atau para penggugat tidak mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap. Tergugat atau para penggugat kesemuanya telah dipanggil secara patut. Petitium gugatan tidak melawan hukum. Petitium gugatan cukup beralasan. Jadi itu syaratnya untuk putusan perstek. Selanjutnya adalah lanjutan perstek. 3 kali pemanggilan ternyata tergugat tidak hadir, maka jatuhlah putusan perstek. Terhadap kondisi ini, tuntutan penggugat tidak serta-merta akan dikabulkan seluruhnya. Perkara tetap akan diperiksa. Pasal 18 PP nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan. Oke, selanjutnya pasal 18 ayat 1 HIR yang menyatakan bahwa keputusan hakim yang menyatakan perstek tidak boleh dijalankan sebelum 14 hari sesudah pemberitahuan. Jadi umumnya sih sebenarnya putusan itu 14 hari baru bisa dikatakan ingkrah ketika pihak tergugat atau penggugat tidak melakukan upaya hukum baik banding maupun pada tataran kasasi atau upaya-upaya hukum yang lain yang dianggap benar dalam pemeriksaan perkara tersebut. Oke, putusan perset. Syarat putusan perset. Perset adalah perlawanan tergugat atas putusan secara perstek. Sesuai dengan pasal 1 HIR 127 HIR 15.3 RPG, para tergugat yang dihukum dengan perstek berhak mengajukan perset atau perlawanan dalam waktu 14 hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan perstek. Jadi putusan perstek itu bisa dilawan dengan gugatan perset. Jadi tetapi 14 hari. Nah, itu jangka waktu, dan waktu 14 hari ya. Apabila dalam pemeriksaan perset pihak tergugat asal terlawan tidak hadir, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan kontradiktoire. Tetapi apabila pelawan yang tidak hadir, maka hakim menjatuhkan putusan perstek untuk kedua kalinya. Terhadap putusan perstek yang dijatuhkan untuk kedua kalinya tidak dapat diajukan perlawanan, tetapi diajukan upaya hukum banding sebagaimana dalam pasal 129 ayat 5 HIR dan pasal 153 ayat 5 RBG. Oke, putusan gugur. Syarat putusan gugur pasal 124 HIR, jika penggugat tidak datang menghadap pengadilan negeri pada hari yang ditentukan itu, meskipun yang dipanggil dengan patut atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, maka gugatan dianggap gugur dan penggugat dihukum biaya perkara. Penggugat berhak memusukkan gugatannya sekali lagi sesudah membayar lebih dahulu biaya perkara tadi. Jadi putusan gugur itu adalah ketika sudah melakukan pendaftaran gugatan nih. Penggugat telah melakukan pendaftaran gugatan, tetapi pada hari sidang yang telah ditentukan ternyata penggugat tidak pernah hadir untuk menghadiri persidangan tersebut, maka hakim akan mengeluarkan putusan gugur. Putusan gugur, syarat pengguguran. 1. Penggugat telah dipanggil secara patut. Penggugat tidak hadir tanpa alasan yang sah atau unreasonable default. Pengguguran dilakukan secara ex officio. Rasio pengguguran gugatan sebagai hukuman kepada tergugat, membebaskan tergugat dari kesewenangan. Terhadap putusan gugur tidak dapat diajukan perlawanan perset karena final dan binding banding dan kasasi. Penggugat dapat mengajukan gugatan baru. Jadi putusan gugur itu tidak bisa diajukan upaya hukum yang lain kecuali melakukan gugatan baru ya. Setelah 14 hari baru bisa dilakukan lagi upaya hukum baru dalam bentuk gugatan baru. Oke, teman-teman, itu saja untuk acara hukum istimewa.
Semoga teman-teman bisa mengerti dan apa yang saya sampaikan ini semua bisa bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan teman-teman. Saya akhiri, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.